Gadin. Oke. Eh, Siap-siap dulu, 1 menit lagi kita mulai. 2 menit lagi deh. Oke, udah siap semuanya? Udah Bang. Yang lain, kawan-kawan yang lain tolong kameranya. Baik, 9.04 silakan dimulai. Di jam saya di 9.02 sekarang. Silakan standby untuk dimulai. Oke Bang, izin untuk share screen kami ambil alih. Untuk teman-teman silakan siap-siap karena video perkenalan kelompok akan saya putar. Gugatan terhadap SK Gubernur Bengkulu nomor M158 tanggal 19 Juni 2020 dengan pemecatan pegawai negeri sipil secara tidak dengan hormat atas nama Ersat, seorang staf Wali Kota Bengkulu, dipecat berdasarkan SK Gubernur Bengkulu dikarenakan kasus korupsi.
Demikian video kasus posisi kelompok kami. Namun sebelumnya izinkan saya untuk memberitahu mekanisme persidangan dari tim kami. Tanpa mengurangi substansi persidangan, ada beberapa hal yang harus kami sampaikan. 1. Karena terbatasnya durasi waktu persidangan, maka jeda sidang kami ditandai dengan penundukan kepala. 2. Dalam beberapa bacaan akan ada yang akan dibacakan secara singkat atau kata dianggap sudah dibacakan. Demikian mekanisme dari kelompok kami. Selamat menyaksikan. Sebelum sidang dimulai, peserta sidang diharapkan untuk mengikuti tata tertib sidang di antara lain. 1. Dilarang membuat kegaduhan baik di dalam maupun di luar ruangan sidang. 2. Duduk rapi dan sopan selama persidangan. 3. Dilarang makan dan minum di ruang sidang. 4. Dilarang merokok baik di ruang sidang maupun di dalam gedung pengadilan. 5. Wajib mematikan telepon genggam selama berada di ruang sidang. 6. Dilarang membawa anak di bawah umur 12 tahun kecuali majelis hakim menghendaki anak tersebut menghadiri persidangan. 7. Membuang sampah pada tempatnya. 8. Dilarang menempelkan pengumuman atau brosur dalam bentuk apapun di dalam gedung pengadilan tanpa ada izinnya tertulis dari ketua pengadilan. Diharapkan semua peserta sidang mengikuti semua tata tertib persidangan dan tidak mengganggu jalannya persidangan. Demi kelancaran persidangan dari awal hingga akhir. Majelis hakim akan memasuki ruang sidang. Hadirin dimohon berdiri. Hadirin dipersilakan duduk kembali. Sidang Pengadilan Tata Usaha Negara Bengkulu yang memeriksa dan mengadili sengketa tata usaha negara dengan nomor register sengketa 15-G-2020-PT UN Bengkulu antara R. Satrahmadi melawan Gubernur selaku penggugat melawan Gubernur Bengkulu selaku tergugat akan dinyatakan terbuka dan dibuka untuk umum. Baiklah, maka dinyatakan bahwa gugatan dapat diterima, selanjutnya sidang dapat dimulai. Kepada para pihak, penggugat dan tergugat beserta kuasa hukumnya silakan memasuki ruang sidang dan menempati tempat yang telah disediakan. Kepada para pihak, siapakah yang menghadiri sidang hari ini? Dari pihak penggugat diwakilkan oleh kuasa hukumnya, saya sendiri Kinara Delia Leanel SAMH dan rekan saya Ayu Sirait SAMH, CIL, serta Zakia Alifa SAMH yang beralamat kantor hukum di Jalan WR Supratman, Perumahan Gria Azara, Blok D nomor 4, Kelurahan Lentiring Permai, Kecamatan Muara Bangkahulu, Kota Bengkulu, Provinsi Bengkulu. Ini kartu identitas kita. Baik, terima kasih kepada para dari pihak penggugat. Kepada pihak tergugat, siapakah yang hadir pada sidang hari ini? Baik, Yang Mulia, dalam perkara sidang hari ini, pihak tergugat diwakilkan oleh kuasa hukumnya, saya sendiri Sinta Puspitasari SAMH, dan rekan saya Vero Sanjaya SAMH, dan Muhammad Habil SAMH yang kantor advokat dan konsultan beramat di Jalan Beringin nomor 15, Padang Jati, Kecamatan Ratu Samban, Kota Bengkulu, Provinsi Bengkulu. Ini berita acara sumpah kami Yang Mulia, dan ini kantor advokat kami Yang Mulia. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada pihak penggugat dan tergugat. Berdasarkan pasal 74, maka agenda sidang hari ini adalah penyampaian surat gugatan dari pihak penggugat. Saudara penggugat, apakah saudara sudah menyiapkan gugatan saudara? Kami sudah siap dengan gugatan kami. Baiklah, bagaimana saudara tergugat? Apakah saudara sudah menerima salinan gugatan? Kami sudah menerimanya, Yang Mulia. Baik, sesuai dengan ketentuan pasal 74 ayat 1 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986, gugatan akan dibacakan oleh majelis hakim. Maka dalam hal ini izinkan saya untuk membacakan pokok-pokok dalam gugatan saja. Bengkulu 30 Oktober 2020 nomor 15-G-2020-PT UN Bengkulu perihal gugatan tata usaha negara kepada yang terhormat Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Bengkulu di Gang Amal 1 RE Kandang Mas Kampung Melayu Kota Bengkulu, Bengkulu 38216. Dengan hormat perkenankanlah kami, nama R. Satrahmadi Sarjana Ekonomi Kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan ex-PNS staf Wali Kota Bengkulu, tempat tinggal Jalan Rafflesia 1 nomor
nomor 33 RT 3 RW 1 dalam hal ini hendak mengajukan gugatan sengketa tata usaha negara pada PT UN Bengkulu memilih domisili hukum pada kantor Nazlian dan Asosiates, selanjutnya memberikan kuasa kepada Kinara Delia Lianel SHMH, Ayu Sirait SHMH CIL, Zakia Alifa SHMH, bersama-sama ataupun sendiri-sendiri untuk selanjutnya disebut sebagai penggugat. Dalam hal membuat, menandatangani, dan mengajukan gugatan terhadap Gubernur Bengkulu yang berkedudukan di Jalan Pembangunan Nomor 1 Padang Harapan Kota Bengkulu 38225. Untuk selanjutnya disebut sebagai tergugat. 1. Objek gugatan. Adapun objek gugatan dalam perkara ini adalah Surat Keputusan Gubernur Bengkulu nomor M158 tahun 2020 tanggal 19 Juni 2020 tentang pemberhentian tidak dengan hormat sebagai pegawai negeri sipil atas nama Ersat Rahmadi Sarjana Ekonomi. Kedua, upaya administratif dan seterusnya. Ketiga, kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara PT UN Bengkulu dan seterusnya. Keempat, kedudukan hukum legal standing penggugat dan seterusnya. Kelima, tenggang waktu gugatan dan seterusnya. Keenam, adapun dasar dan alasan gugatan, 1. Bahwa berdasarkan petikan keputusan Gubernur Bengkulu nomor SK 813-2/76 tahun 2009, penggugat diangkat sebagai calon PNS pada Sekretariat DPRD Provinsi Bengkulu, terhitung mulai tanggal 1 Januari 2009, dengan pangkat atau golongan ruang gaji 2C, 2, 3, 4, dan seterusnya. 11. Bahwa atas tuduhan melakukan tindak pidana tersebut, penggugat telah disidangkan di Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Bengkulu dan telah diputus dengan putusan nomor 67-PTPK-2017-PNBGL pada akhir tahun 2017 dengan amar putusan. Dan seterusnya, 12. Bahwa berdasarkan surat lepas nomor W8 Pas 1 PK 010102-256, Kepala Lapas Kelas 2A Bengkulu atas nama Ersat Rahmadi telah selesai menjalani pidana selama 1 tahun 4 bulan, dikeluarkan dari lapas tertanggal 12 Juni 2019. 13. Bahwa setelah menjalani pidana pada tanggal 12 Juni 2019, atau setelah penggugat dibebaskan, penggugat kembali bekerja sebagai staf fungsional umum dan protokol Sekretariat Daerah Kota Bengkulu dan DPRD Kota Bengkulu sebagaimana surat penugasan. 14. Bahwa pada tanggal 29 September 2020, penggugat telah menerima SK Gubernur Bengkulu nomor M158 tentang pemberhentian tidak dengan hormat sebagai PNS atas nama Ersat Rahmadi selaku penggugat. 15. Bahwa berdasarkan surat keputusan Gubernur Bengkulu nomor M158 yang diterbitkan tergugat, mutatis dan mutandis, penggugat diberhentikan sebagai PNS sejak tanggal diterbitkannya surat tersebut dan terhitung bulan September 2020 penggugat tidak menerima gaji lagi. 16. Bahwa menurut penggugat proses terbitnya SK Gubernur Bengkulu nomor M158 tentang pemberhentian tidak dengan hormat sebagai PNS atas nama penggugat adalah banyak terdapat pelanggaran asas dan pelanggaran ketentuan peraturan perundang-undangan. Ke-17. Bahwa pelanggaran-pelanggaran hukum yang dilakukan tergugat dalam hal menerbitkan SK Gubernur Bengkulu nomor M158 tentang pemberhentian tidak dengan hormat sebagai PNS atas nama Ersat Rahmadi adalah sebagai berikut. Surat keputusan tersebut diterbitkan dengan melanggar prosedur dan seterusnya. A. Surat keputusan tersebut telah melanggar asas-asas umum pemerintahan yang baik, yakni asas-asas ketidakberpihakan, asas kecermatan, dan asas tidak menyalahgunakan wewenang, dan seterusnya. B. Surat keputusan itu telah berlaku diskriminatif, bahwa sebagaimana ketentuan pasal 2 Undang-Undang nomor 5 tahun 2014 tentang ASN, tentang penyelenggaraan kebijakan manajemen ASN berdasarkan pada huruf B asas profesionalitas, huruf F asas netralitas, dan huruf J asas non-diskriminatif, dan seterusnya. C. Pemberlakuan asas retroaktif tidak serta-merta. Pengertian asas retroaktif adalah dasar yang menjadi tumpuan pemberlakuan suatu aturan secara surut atau mundur terhitung sejak tanggal diundangkannya, dan seterusnya. 18. Bahwa berdasarkan seluruh uraian di atas sudah menjadi pasti menurut hukum, tergugat dalam hal menerbitkan SK atau objek gugatan tersebut adalah tindakan yang sewenang-wenang, melanggar asas, diskriminatif, mengabaikan prosedur yang berlaku, serta bertentangan dengan peraturan perundang-undangan secara sengaja yang mengesampingkan rasa keadilan, hak dan kepastian hukum bagi penggugat, atau surat keputusan tergugat telah memenuhi ketentuan pasal 53 ayat 2 Undang-Undang nomor 9 tahun 2014
tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 86 tentang PTUN yang berbunyi, alasan-alasan yang dapat digunakan dalam gugatan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 adalah KTUN yang digugat itu bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan KTUN yang digugat itu bertentangan dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik. 19 bahwa berdasarkan alasan di atas, maka SK Gubernur Bengkulu nomor M158 tentang pemberhentian tidak dengan hormat sebagai PNS atas nama Ersat Rahmadi selaku penggugat sudah patut dan layak untuk dinyatakan tidak sah dan batal demi hukum oleh Yang Mulia Majelis Hakim. Oleh karenanya pula, surat keputusan tersebut harus dinyatakan dicabut dan tidak berlaku lagi. 20 bahwa oleh karena putusan tersebut adalah tidak sah atau batal demi hukum, maka sangat relevan penggugat dikembalikan pada kedudukan semula sebagai pegawai ASN atau pegawai negeri sipil beserta hak dan akibat hukum lainnya. Ketujuh, petitum bahwa berdasarkan dalil-dalil yang telah disampaikan di atas, mohon Yang Mulia Ketua Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Bengkulu berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku memutuskan dan mengadili, 1. Mengabulkan gugatan penggugat untuk seluruhnya, 2. Menyatakan batal atau tidak sah SK Gubernur Bengkulu nomor M158 tentang pemberhentian tidak dengan hormat sebagai PNS atas nama Ersat Rahmadi, 3. Mewajibkan tergugat untuk mencabut SK Gubernur Bengkulu nomor M158 tentang pemberhentian tidak dengan hormat sebagai PNS atas nama Ersat Rahmadi, 4. Mewajibkan tergugat untuk merehabilitasi kedudukan penggugat seperti semula sebagai PNS, 5. Menghukum tergugat untuk membayar biaya perkara. Demikianlah apabila majelis hakim mempunyai pendapat lain, mohon kiranya putusan yang seadil-adilnya ex aequo et bono atas perhatian Yang Mulia Majelis Hakim Tata Usaha Negara Bengkulu yang memeriksa, mengadili, dan memutuskan perkara ini, kami ucapkan terima kasih. Baik, pada pihak tergugat, apakah saudara sudah mendengar dan mengerti isi dari gugatan tersebut? Iya, Yang Mulia, kami telah mendengar dan mengerti isi gugatan tersebut. Apakah saudara keberatan dengan surat gugatan tersebut? Iya, Yang Mulia, kami sangat keberatan, Yang Mulia. Baik, apakah saudara juga sudah menyiapkan jawaban gugatan saudara? Belum, Yang Mulia, kami akan menanggapinya secara lisan dan tertulis. Maka dari itu, kami mohon diberikan waktu untuk mempersiapkan gugatan tersebut minimal 7 hari, Yang Mulia. Baiklah, Panitra, 7 hari ke depan jatuh pada hari dan tanggal berapa, dan apakah dapat dilaksanakan persidangan? Baik, Yang Mulia, untuk 7 hari ke depan Selasa 6 November 2020 dan tidak ada jadwal persidangan, Yang Mulia. Baiklah, untuk memberikan kesempatan pada pihak tergugat untuk menyiapkan jawaban gugatannya, maka sidang akan ditunda dan dilanjutkan 1 minggu lagi. Pada hari Selasa, tanggal 6 November 2020, apakah para pihak dapat hadir? Bisa, Yang Mulia. Yang Mulia. Baiklah, kepada para pihak karena telah hadir hari ini, maka tidak perlu dipanggil lagi karena pemberitahuan ini merupakan panggilan resmi dari pengadilan. Untuk itu, sidang ditunda dan ditutup. Sidang telah selesai. Majelis hakim akan meninggalkan ruangan sidang. Hadirin dimohon berdiri. Majelis hakim akan memasuki ruang sidang. Hadirin dimohon berdiri. Hadirin dipersilakan kembali, sidang Pengadilan Tata Usaha Negara Bengkulu yang memeriksa dan mengadili sengketa tata usaha negara dengan nomor register sengketa 15/2020/PTUN Bengkulu, Gubernur Bengkulu selaku tergugat, dengan ini dinyatakan dibuka dan terbuka untuk umum. Kepada para pihak penggugat dan tergugat beserta kuasa hukumnya, silakan memasuki ruang sidang dan menempati tempat yang telah disediakan. Kepada para pihak, kuasa hukumnya saja yang mulia. Pihak tergugat kuasa hukumnya yang mulia. Baik,
agenda persidangan hari ini adalah pembacaan jawaban gugatan oleh pihak tergugat. Sebelumnya dijelaskan bahwa berdasarkan pasal 74 ayat 1, jawaban akan dibacakan kembali oleh majelis hakim. Bagaimana jika dalam hal ini izinkan kami untuk membacakan pokok-pokoknya saja? Apakah pihak penggugat dan tergugat merasa keberatan? Penggugat tidak merasa keberatan, Yang Mulia. Baik, harap disimak dan didengar dengan baik. Pembacaan jawaban gugatan akan dibacakan oleh Hakim Anggota 2, dipersilakan. Baik, terima kasih. Saya selaku Hakim Anggota 2 akan membacakan eksepsi dan jawaban tergugat atas gugatan sengketa tata usaha negara dalam perkara nomor 15-G-2020-PTUN Bengkulu kepada yang terhormat Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Bengkulu. Dengan hormat yang bertanda tangan di bawah ini, Sinta Puspitasari SAMH, Pero Sanjaya SAMH, Muhammad Abil SAMH, masing-masing berkeluarga negara Indonesia, pekerjaan advokat dan konsultan hukum pada Kantor Hukum Gerahad Advokat. Berdasarkan surat tugas nomor 140-ST-2020 dan surat kuasa nomor 123-SKK-B.10-2020 tanggal 29 Oktober 2020 yang telah didaftarkan kepada Kepanitraan Pengadilan Tata Usaha Negara Bengkulu dalam sengketa nomor M-158-2020 bertindak untuk dan atas nama jabatan Gubernur Bengkulu, alamat Jalan Pembangunan nomor 1 Padang Harapan Kota Bengkulu untuk selanjutnya disebut sebagai tergugat, melawan nama Esat Ramadi Sarjana Ekonomi, keluarga negara Indonesia, pekerjaan ex pegawai negeri sipil atau PNS staf Wali Kota Bengkulu, tempat tinggal Jalan Rapelisia 1 nomor 3 RT RW 003-001 Kelurahan Nusa Indah Kecamatan Ratu Agung Kota Bengkulu. Bahwa dengan ini tergugat mengajukan eksepsi atau jawaban terhadap surat gugatan penggugat dalam perkara nomor 15-G-2020-PTUN Bengkulu tanggal 1 Juli 2020 sebagai berikut. Dalam eksepsi 1. Bahwa tergugat menyatakan menolak seluruh dalil atau alasan penggugat yang diajukan penggugat kecuali yang diakui secara tegas. Kedua, bahwa penomoran surat gugatannya dikeluarkan oleh pihak penggugat dan kuasa hukumnya merupakan penomoran surat Pengadilan Tata Usaha Negara, yaitu menggunakan kode instansi PTUN Bengkulu, sedangkan penomoran surat gugatan tersebut seharusnya menggunakan kode kantor kuasa hukum penggugat. Ketiga, bahwa gugatan penggugat tidak jelas atau obscure libel, karena sudah sangat jelas SK Gubernur Bengkulu dengan surat M.158 tahun 2020 tentang pemberhentian tidak hormat pegawai negeri sipil atas nama Esat Ramadi Sarjana Ekonomi itu sah dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Dalam pokok perkara dianggap sudah dibacakan. Oleh karena gugatan penggugat tidak berdasarkan fakta, pertimbangan hukum dan penafsiran hukum yang layak dan benar, maka sudah sepantasnya lah tergugat mohon kiranya majelis hakim berkenaan untuk menolak gugatan penggugat atau setidak-tidaknya tidak dapat diterima. Berdasarkan uraian dan dasar hukum yang tergugat sampaikan, baik dalam eksepsi dan jawaban, mohon kiranya agar majelis hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Semu Bengkulu yang memeriksa dan mengadili perkara ini dapat memberikan putusan. 1. Mengabulkan jawaban dari tergugat seluruhnya. Kedua, menolak gugatan penggugat untuk seluruhnya. Ketiga, menyatakan surat keputusan Gubernur nomor M.158 tahun 2020 tanggal 19 Juni 2020 yang diterbitkan oleh Gubernur Bengkulu adalah sah. Keempat, menghukum penggugat untuk membayar biaya perkara. Apabila majelis hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya. Ex aqua et bono, Bengkulu 6 November 2020, hormat kami kuasa hukum tergugat. Kembali kepada yang mulia. Terima kasih kepada Hakim Anggota 2, kepada pihak penggugat terhadap jawaban gugatan pihak tergugat yang baru saja dibacakan. Apakah saudara akan menanggapinya? Kami akan menanggapinya, Yang Mulia. Untuk itu kami mohon diberi waktu selama 7 hari untuk menyiapkan replik kami, Yang Mulia. Baiklah, setelah majelis hakim bermusyawarah, bagaimana dengan pihak tergugat? Apakah setuju dengan waktu 1 minggu yang diajukan oleh pihak penggugat? Kami tidak keberatan, Yang Mulia. Baiklah Panitra, jadwalkan 7 hari ke depan, jatuh pada hari dan tanggal berapa? Baik, Yang Mulia. Untuk 7 hari ke depan, Selasa 13 November 2020, Yang Mulia. Bagaimana para pihak dapat hadir pada tanggal yang telah ditetapkan? Bisa, Yang Mulia. Sebelum sidang ditutup, apakah masih ada yang ingin disampaikan dari para pihak? Cukup, Yang Mulia.
Cukup yang mulia. Baiklah, karena tidak ada yang ingin disampaikan lagi, maka sidang akan ditunda dan dibuka kembali pada tanggal 13 November 2020 kepada pihak penggugat dan tergugat untuk hadir pada persidangan berikutnya tanpa perlu dipanggil lagi karena pemberitahuan ini merupakan panggilan resmi dari pengadilan. Sidang ditunda dan ditutup. Sidang telah selesai. Majelis Hakim akan meninggalkan ruangan sidang. Hadirin dimohon berdiri. Majelis Hakim akan memasuki ruang sidang. Hadirin dimohon berdiri. Hadirin dipersilakan duduk kembali. Sidang Pengadilan Tata Usaha Negara Bengkulu yang memeriksa dan mengadili sengketa tata usaha negara dengan nomor register sengketa 15-2020-PTUN Bengkulu antara Ersat Rahmadi selaku penggugat melawan Gubernur Bengkulu selaku tergugat dinyatakan terbuka dan dibuka untuk umum. Kepada pihak penggugat dan tergugat beserta kuasa hukumnya, silakan memasuki ruang sidang dan menempati tempat yang telah disediakan. Para pihak, siapakah yang hadir pada sidang hari ini? Kuasa hukumnya yang mulia. Baik, sebagaimana yang telah ditetapkan pada persidangan sebelumnya, agenda sidang hari ini adalah replik dari pihak penggugat atas jawaban dari pihak tergugat. Apabila pihak penggugat sudah siap dengan jawabannya? Kami sudah siap yang mulia. Jadi, sebelumnya saya beritahukan dalam replik ini tidak sama halnya dengan gugatan dan jawaban gugatan pada persidangan sebelumnya yang dibacakan oleh majelis hakim. Dalam hal ini majelis hakim tidak memiliki kewajiban atau kewenangan untuk membacakannya. Dan dalam hal ini juga para pihak apakah keberatan, apakah replik disampaikan hanya secara tertulis. Kami tidak keberatan yang mulia. Jika tidak ada keberatan, silakan para pihak bisa maju ke depan untuk menyerahkan salinannya. Baik yang mulia. Baik yang mulia. Jika sudah, para pihak dipersilakan duduk kembali ke tempat semula. Untuk pihak tergugat, apakah akan menanggapi replik dari pihak penggugat? Dalam hal ini, kami akan menanggapi replik penggugat yang mulia. Namun, kami membutuhkan waktu 7 hari untuk menyusun duplik yang mulia. Baiklah Panitra, 1 minggu ke depan tanggal berapa dan apakah dapat dilaksanakan sidang? Baik yang mulia, untuk 7 hari ke depan, tanggal 20 November 2020, dan dapat dilaksanakan sidang yang mulia. Baiklah para pihak, apakah masih ada yang ingin disampaikan? Cukup yang mulia. Baiklah, karena tidak ada yang ingin disampaikan lagi, maka sidang akan ditunda dan dibuka kembali 1 minggu ke depan, tanggal 20 November 2020. Dengan agenda duplik dari tergugat atas replik dari pihak penggugat, para pihak agar hadir pada persidangan berikutnya tanpa perlu dipanggil lagi, karena pemberitahuan ini merupakan panggilan resmi dari pengadilan. Sidang ditunda dan ditutup. Sidang telah selesai. Majelis Hakim meninggalkan ruangan sidang. Hadirin dimohon berdiri. Majelis Hakim akan memasuki ruang sidang. Hadirin dimohon berdiri. Hadirin dipersilakan duduk kembali. Sidang Pengadilan Tata Usaha Negara Bengkulu yang memeriksa dan mengadili sengketa tata usaha negara dengan nomor register sengketa 15-G-2020-PTUN Bengkulu antara Ersat Rahmadi selaku penggugat melawan Gubernur Bengkulu selaku tergugat dinyatakan terbuka dan dibuka untuk umum. Kepada pihak penggugat dan tergugat beserta kuasa hukumnya, silakan memasuki ruang sidang dan menempati tempat yang telah disediakan. Para pihak, siapakah yang hadir pada persidangan hari ini? Dari penggugat yang hadir kuasa hukumnya, yang mulia. Dari tergugat pun sama yang mulia, kuasa hukumnya saja. Baik, sebagaimana yang telah ditetapkan pada persidangan sebelumnya, agenda sidang hari ini adalah duplik dari pihak tergugat atas jawaban replik dari pihak penggugat. Apakah pihak tergugat sudah siap dengan dupliknya? Sudah yang mulia. Baik, sesuai dengan ketentuan pasal 74, Majelis Hakim juga tidak berkewajiban membacakan duplik sama halnya dengan replik pada persidangan kemarin. Selanjutnya, para pihak silakan mengambil salinan dupliknya. Kuasa hukum tergugat akan menyampaikannya, akan membacakan dupliknya. Kami rasa cukup penyampaian secara tertulis saja yang mulia.
Kepada kuasa hukum penggugat, apakah keberatan duplik secara Kami juga tertulis? tidak keberatan, Yang Mulia. Baik, terima kasih. Oleh karena agenda jawab-menjawab pada hari ini telah selesai, maka selanjutnya kita akan masuk pada tahap pembuktian dengan terlebih dahulu dimulai dengan pembuktian surat. Para pihak nantinya bukti surat ini dibawa adalah yang asli dan fotokopi, yang asli untuk pembanding dan yang fotokopi nantinya sebagai pembanding majelis hakim. Buktinya jangan lupa diberi materai dan didaftarkan ke kantor pos ya. Kepada para pihak, apakah masih ada yang ingin disampaikan? Sudah cukup, Yang Mulia. Baik, karena tidak ada yang ingin disampaikan lagi, maka sidang hari ini cukup dan akan dilanjutkan 1 minggu lagi pada tanggal 27 November 2020 dengan agenda pembuktian surat dari para pihak. Kepada para pihak diperintahkan untuk hadir kembali pada persidangan berikutnya tanpa perlu dipanggil lagi karena pemberitahuan ini merupakan panggilan resmi dari pengadilan. Sidang ditutup. Sidang telah selesai. Majelis hakim meninggalkan ruangan sidang. Hadirin dimohon berdiri. Majelis hakim akan memasuki ruang sidang. Hadirin dimohon berdiri. Hadirin dipersilakan duduk kembali. Sidang Pengadilan Tata Usaha Negara Bengkulu yang memeriksa dan mengadili sengketa tata usaha negara dengan nomor register sengketa 15-2020-PTUN Bengkulu antara Ersat Rahmadi selaku penggugat melawan Gubernur Bengkulu selaku tergugat. Dengan ini dinyatakan terbuka dan dibuka untuk umum. Kepada pihak penggugat dan tergugat beserta kuasa hukumnya, silakan memasuki ruang sidang dan menempati tempat yang telah disediakan. Baik, kepada pihak penggugat dan tergugat, siapa yang hadir pada persidangan hari ini? Hanya kuasa hukumnya saja, Yang Mulia. Dari dua kuasa hukumnya, Yang Pihak Mulia. penggugat dan baiklah, agenda sidang hari ini adalah agenda pembuktian surat dari pihak penggugat dan tergugat. Dalam hal ini apakah diberikan dalam persidangan? Baik, terima kasih. Bagaimana para pihak? Baiklah, silakan pada pihak penggugat menunjukkan barang buktinya ke Hakim Anggota 1 dan pihak tergugat ke Hakim Anggota 2 untuk kemudian dapat diperiksa terlebih dahulu. Baik, terima kasih, Yang Mulia. Hakim Anggota 1 dipersilakan untuk memeriksa bukti surat dari pihak penggugat. Baik, Yang Mulia, saya akan memeriksa terlebih dahulu. Setelah saya periksa, bukti surat dari pihak penggugat sudah benar dan layak untuk dijadikan bukti surat dalam persidangan ini. Oleh karena itu, bukti surat dari pihak penggugat dapat diterima, Yang Mulia. Silakan kepada Hakim Anggota 2 dipersilakan untuk memeriksa bukti surat dari pihak tergugat. Baik, saya akan berkata terlebih dahulu, Yang Mulia. Setelah saya periksa dan cek, bukti surat dari tergugat juga dapat diterima, Yang Mulia. Baik, terima kasih kepada Hakim Anggota 1 dan 2. Untuk pemeriksaan bukti surat dari pihak sudah cukup. Kepada para pihak dipersilakan kembali ke tempat semula. Dalam hal ini, Majelis Hakim telah menerima bukti surat dari pihak penggugat, begitu juga dengan pihak tergugat. Kepada para pihak, apakah masih ingin menambahkan bukti surat? Cukup, Yang Mulia. Baiklah, apakah pada persidangan berikutnya pihak penggugat dan tergugat akan menghadirkan saksi-saksi? Iya, Yang Mulia. Dari pihak penggugat dalam persidangan berikutnya akan menghadirkan 2 orang saksi fakta, Yang Mulia. Bagaimana pihak tergugat? Kami juga akan menghadirkan 2 orang saksi fakta, Yang Mulia. Baik, kedua belah pihak apabila masih ingin mengajukan bukti surat, silakan dibawa pada persidangan berikutnya. Majelis Hakim masih memberikan kesempatan, begitu juga dengan saksinya, harap dihadirkan pada persidangan berikutnya. Para pihak masih ada yang ingin disampaikan? Cukup, Yang Mulia. Panitra, sidang berikutnya bisa dijadwalkan? Baik, Yang Mulia. Untuk 7 hari ke depannya, Selasa pada tanggal 4 Desember 2020, Yang Mulia, dan dapat dilaksanakan sidang. Para pihak apakah bisa hadir pada tanggal 4 Desember 2020?
Bisa Yang Mulia. Bisa Yang Mulia. Oleh karena tidak ada lagi yang mau disampaikan, maka persidangan hari ini cukup dan akan ditunda sampai pada tanggal 4 Desember 2020 dengan agenda pembuktian dan keterangan saksi. Kepada para pihak diminta hadir kembali tanpa perlu dipanggil lagi karena pemberitahuan ini merupakan panggilan resmi dari pengadilan. Sidang ditunda dan ditutup. Sidang telah selesai. Majelis hakim meninggalkan ruangan sidang. Hadirin dimohon berdiri. Majelis hakim akan memasuki ruang sidang. Hadirin dimohon berdiri. Hadirin dipersilakan duduk kembali. Sidang Pengadilan Tata Usaha Negara Bengkulu yang memeriksa dan mengadili sengketa tata usaha negara dengan nomor register sengketa 15-G-2020-PT UN Bengkulu antara Ersat Rahmadi selaku penggugat melawan Gubernur Bengkulu selaku tergugat dinyatakan terbuka dan dibuka untuk umum. Kepada pihak penggugat dan kuasa hukumnya, silakan memasuki ruang sidang dan menempati tempat yang telah disediakan. Para pihak, siapakah yang hadir pada persidangan hari ini? Dari pihak penggugat diwakilkan oleh kuasa hukumnya saja, Yang Mulia. Baik, terlebih dahulu kepada pihak penggugat, apakah sudah dapat menghadirkan saksinya? Sesuai dengan berita persidangan sebelumnya, acara sidang hari ini adalah pembuktian saksi dari pihak penggugat dan tergugat. Apakah saudara penggugat sudah dapat menghadirkan saksinya? Ya, Yang Mulia, kami dapat menghadirkan saksi kami dalam persidangan ini. Bagaimana dengan pihak tergugat? Saksi kami juga sudah siap Yang Mulia. Baiklah. Untuk mempersingkat waktu, dipersilakan penggugat terlebih dahulu untuk menghadirkan saksinya ke dalam ruang sidang. Baik Yang Mulia, saksi kami sudah berada di ruang sidang. Saksi, saudara saksi atas nama siapa? Elvin Ramanda, Yang Mulia. Apakah saudara membawa kartu identitas semacam SIM atau KTP? Bawa, Yang Mulia. Baik, dipersilakan untuk ke depan terlebih dahulu kemudian mengkonfirmasi identitas saudara yang akan dikonfirmasi oleh Hakim Anggota 2, dipersilakan. Baik, terima kasih Yang Mulia Hakim Ketua. Saudara saksi, saya akan mengkonfirmasi identitas saudara. Nama saudara? Elvin Ramanda, Yang Mulia. Tempat tanggal lahir? Bengkulu, 23 April 1981. Jenis kelamin? Laki-laki, Yang Mulia. Alamat saudara? Jalan W.R. Supratman, Kota Bengkulu. Agama saudara? Islam. Pekerjaan? Aparatur sipil negara, Yang Mulia. Keluarga negaraan? Indonesia, Yang Mulia. Baik, saudara saksi, kami akan memeriksa apakah saudara layak dijadikan saksi dalam persidangan ini. Setelah kami periksa dan cek, saudara tidak memenuhi ketentuan pasal 88 sebagai pihak yang dilarang bersaksi dalam Pengadilan Tata Usaha Negara. Maka saudara kami nyatakan layak untuk dimintai keterangannya dalam persidangan hari ini. Sebelum saudara dimintai keterangannya dalam persidangan hari ini, terlebih dahulu saya akan menyumpah saudara. Harap diikuti. Saya bersumpah semu. Saya bersumpah semu. Bahwa saya akan mengatakan yang sebenarnya. Bahwa saya akan mengatakan yang sebenarnya. Dan tiada lain daripada yang sebenarnya. Dan tiada lain daripada yang sebenarnya. Yang Mulia, identitas saudara saksi telah benar dan juga telah disumpah. Maka dalam hal ini saudara saksi dapat dimintai keterangan. Baik, terima kasih kepada Hakim Anggota 2. Saudara saksi, karena saudara telah disumpah, maka seluruh perkataan dan kesaksian saudara akan dipertanggungjawabkan di hadapan Tuhan dan dapat dihukum berdasarkan undang-undang yang berlaku apabila saudara mengatakan kesaksian yang palsu. Saudara saksi, berdasarkan bukti yang telah dilampirkan, saudara adalah saksi yang melihat saudara penggugat kembali hadir bekerja setelah masa tahanannya selesai. Apakah itu benar? Iya, benar, Yang Mulia. Saudara saksi, berdasarkan jika ada yang ingin ditanyakan lagi kepada Hakim Anggota, dipersilahkan. Baik, terima kasih Hakim Ketua. Baik, saudara saksi, berdasarkan keterangan saudara saksi, merupakan teman kerja dari tergugat. Apakah benar? Ya, benar. Dia adalah teman kerja saya. Orangnya sangat disiplin sekali. Baiklah, dari Majelis Hakim cukup. Kepada saudara tergugat, jika ada yang ingin dipertanyakan, saya persilakan. Baik, terima kasih Yang Mulia.
Saudara saksi, saat sebelum saudara penggugat ditahan dan diberhentikan dari kerjanya, ia pernah terjerat korupsi. Apakah ada sikap buruk dari penggugat? Tidak, Pak. Sebelum penggugat ditahan pun, saudara selalu dikenal sebagai pekerja yang baik dan menjadi contoh bagi pekerja lainnya. Lantas bagaimana saksi bisa menyatakan bahwa saudara penggugat dikenal sebagai pekerja yang baik dan menjadi contoh di lingkungan tempat ia bekerja? Saya tahu, karena saya dulu sebelum ditahan pun, penggugat menerima penghargaan sebagai pekerja yang disiplin dan tekun di kantor tempat kami bekerja. Baik, dari tergugat cukup, Yang Mulia. Baik, kepada pihak penggugat jika ada yang ingin ditanyakan, dipersilakan. Terima kasih Yang Mulia. Baik, saudara saksi, apakah selama bekerja penggugat pernah memberitahukan tentang dana bansos? Tidak pernah sama sekali. Baik, dari pihak penggugat cukup Yang Mulia. Baik, bagaimana dengan saudara saksi? Apakah saudara ingin menambahkan? Cukup Yang Mulia. Baik, karena tidak ada lagi yang dapat dimintai keterangan dari saudara, saudara saksi kami nyatakan cukup memberikan keterangan dalam persidangan ini. Kami kembalikan kartu identitas saudara, saudara dipersilakan meninggalkan ruang sidang. Baik, terima kasih Yang Mulia. Karena saksi pertama telah selesai memberikan keterangannya, dipersilakan untuk membawa saksi pertama keluar dari ruang sidang dan hadirkan saksi kedua dalam ruang persidangan. Baik Yang Mulia, saksi kami telah berada di ruang sidang. Baik, saudara saksi, saudara atas nama? Hentar Risantara Yang Mulia. Tim? Apakah saudara membawa kartu identitas semacam KTP atau SIM? Bawa Yang Mulia. Dipersilakan untuk ke depan terlebih dahulu dan identitas saudara akan dikonfirmasi oleh Hakim Anggota 1. Dipersilakan. Baik Yang Mulia. Baik, terima kasih Yang Mulia Hakim Ketua. Baik, saudara saksi, terlebih dahulu saya akan mengkonfirmasi identitas saudara. Nama saudara? Hentar Risantara Yang Mulia. Tempat tanggal lahir? Curug 26 Februari 1978. Jenis kelamin? Laki-laki Yang Mulia. Alamat? Jalan Merapi Sawah Lebar Yang Mulia. Agama saudara? Islam Yang Mulia. Pekerjaan? Aparatur sipil negara Yang Mulia. Warga negaraan? Indonesia Yang Mulia. Baik, terlebih dahulu kami akan memeriksa apakah saudara layak dijadikan saksi dalam persidangan ini atau tidak. Setelah kami periksa dan cek, saudara tidak memenuhi ketentuan pasal 88 sebagai pihak yang dilarang bersaksi dalam pengadilan tata usaha negara, maka saudara kami nyatakan layak untuk dimintai keterangan dalam persidangan ini. Baik, sebelum saudara dimintai keterangan dalam persidangan ini, terlebih dahulu saya akan menyumpah saudara. Saudara diharapkan mengikuti apa yang saya ucapkan. Baik, saya bersumpah. Saya bersumpah bahwa saya akan mengatakan yang sebenarnya dan tiada lain daripada yang sebenarnya. Bahwa saya akan mengatakan yang sebenarnya dan tiada lain daripada yang sebenarnya. Baik, Yang Mulia Hakim Ketua, identitas saudara saksi telah benar dan telah disumpah. Maka dalam hal ini saudara saksi dapat dimintai keterangan. Maka seluruh perkataan dan kesaksian saudara di persidangan ini akan dipertanggungjawabkan di hadapan Tuhan yang dapat dihukum berdasarkan undang-undang yang berlaku apabila memberikan kesaksian palsu. Baik, terima kasih kepada Hakim Anggota 1. Saudara saksi, berdasarkan keterangan Anda, saudara terjerat tindak pidana yang korupsi bersama-sama dengan penggugat, bahwa saudara juga telah selesai menjalankan masa pidana atau dikeluarkan bebas dari lapas tertanggal 16 Februari 2019, namun hingga saat ini masih berstatus ASN di pemerintah Provinsi Bengkulu. Apakah itu benar? Iya, benar, Yang Mulia. Baik, saudara saksi, setelah dikeluarkan dari masa tahanan, apakah saudara pernah menerima surat keputusan berupa pemecatan, sama halnya seperti yang dialami saudara penggugat?
Saya tidak pernah menerima surat pemecatan, Yang Mulia. Baik, jika ada yang ingin dipertanyakan lagi. Terima kasih Yang Mulia Hakim Ketua. Baik, Saudara Saksi, tadi Anda menyatakan bahwa Saudara hingga saat ini masih bekerja di tempat yang sama, dengan sebelum Saudara tergugat ditahan. Dalam hal ini, apakah Saudara tidak pernah menerima surat teguran dari tempat Anda bekerja sesaat setelah Anda dilepaskan dari tahanan? Saya belum pernah sama sekali menerima surat teguran dari tempat saya bekerja, Yang Mulia. Cukup, Yang Mulia. Baik, dari Majelis Hakim cukup. Kepada pihak tergugat, silakan jika ditanyakan. Baik, terima kasih Yang Mulia. Baik, Saudara Saksi, saat Anda memutuskan untuk kembali bekerja, apakah Saudara menerima surat panggilan untuk kembali bekerja sebelumnya? Atau Anda hanya berinisiatif datang sendiri untuk menawarkan diri agar kembali bekerja? Saya tidak menerima surat pemecatan ataupun surat peringatan tentang pekerjaan saya. Jadi, saya pikir untuk kembali bekerja di tempat saya sebelumnya. Oke, baik. Dari pihak tergugat cukup, Yang Mulia. Terima kasih dari pihak tergugat. Kepada pihak penggugat, silakan jika ada yang ingin ditanyakan. Terima kasih atas kesempatannya, Yang Mulia. Saudara saksi, dalam hal jabatan Anda selama bekerja, apakah Anda mengalami penurunan jabatan dari jabatan Anda sebelumnya setelah dibebaskan dari tahanan dan kembali bekerja? Saya tetap pada tempat saya. Jabatan saya juga tidak diturunkan. Posisi ini saya duduki dari dulu hingga sekarang. Dari pihak penggugat juga cukup, Yang Mulia. Baik, terima kasih pada para pihak. Saudara saksi, saudara apakah masih ingin menambahkan keterangan? Cukup, Yang Mulia. Baik, karena tidak ada lagi yang dapat dimintai keterangan dari saudara, saudara saksi, kami rasa cukup untuk memberikan keterangan di dalam persidangan ini. Kami kembalikan kartu identitas saudara. Saudara dipersilakan meninggalkan ruang sidang. Baik, terima kasih Yang Mulia. Baik, saudara penggugat, apakah saudara ingin menambahkan bukti dan kesaksian dalam persidangan ini kecuali saksi? Cukup Yang Mulia, di persidangan selanjutnya kami akan menghadirkan saksi ahli kami. Baik, karena pembuktian dari pihak penggugat telah selesai, maka kita lanjutkan dengan pembuktian dari pihak tergugat. Kepada pihak tergugat, silakan menghadirkan saksinya ke dalam ruang sidang. Baik, terima kasih Yang Mulia. Saksi atas nama Anggi Saputra, silakan menghadiri ruang sidang. Saksi kami sudah berada di ruang sidang, Yang Mulia. Baik, saudara saksi, saudara atas nama siapa? Atas nama Anggi Saputra, Yang Mulia. Apakah saudara membawa kartu identitas semacam KTP atau SIM? Saya membawa KTP dan SIM sebagai tanda pengenal saya, Yang Mulia. Baik, dipersilakan untuk ke depan terlebih dahulu untuk kemudian dikonfirmasi oleh Hakim Anggota 2, dipersilakan. Baik, Yang Mulia. Baik, terima kasih Yang Mulia Hakim Ketua. Saudara saksi, terlebih dahulu saya akan mengkonfirmasi identitas saudara. Nama saudara? Anggi Saputra, Yang Mulia. Tempat tanggal lahir? Kepahyang 24 Februari 1980. Jenis kelamin? Laki-laki, Yang Mulia. Alamat saudara? Jalan Talangkring, Muara Bangkahulu, Yang Mulia. Agama? Islam, Yang Mulia. Pekerjaan? Aparatur sipil negara. Kewarganegaraan saudara? Indonesia, Yang Mulia. Selanjutnya, saya akan memeriksa apakah saudara layak dijadikan saksi dalam persidangan ini. Setelah kami periksa dan cek, saudara tidak memenuhi ketentuan pasal 88 sebagai pihak yang dilarang bersaksi dalam pengadilan tata usaha negara. Maka saudara kami nyatakan layak untuk dimintai keterangannya dalam persidangan hari ini. Sebelum saudara dimintai keterangan dalam persidangan ini, terlebih dahulu saya akan menyumpah saudara. Saudara diharapkan mengikuti apa yang saya ucapkan, harap diikuti. Saya bersumpah. Saya bersumpah. Bahwa saya akan mengatakan yang sebenarnya dan tiada lain daripada yang sebenarnya. Bahwa saya akan mengatakan yang sebenarnya dan tiada lain daripada yang sebenarnya.
Yang mulia, identitas saudara saksi telah benar dan juga telah disumpah. Maka dalam hal ini, saudara saksi dapat dimintai keterangan. Terima kasih kepada Hakim Anggota 2. Saudara saksi, karena saudara telah disumpah, maka seluruh perkataan dan kesaksian saudara akan dipertanggungjawabkan di hadapan Tuhan dan dapat dihukum berdasarkan undang-undang yang berlaku apabila saudara memberikan kesaksian yang palsu. Baiklah, kepada Hakim Anggota 1 terlebih dahulu, kepada saksi, jika ada yang ingin ditanyakan, dipersilakan. Baik, terima kasih Yang Mulia. Saudara saksi, bagaimanakah kinerja saudara saksi dengan saudara tergugat? Apakah penggugat sering berhubungan kerja? Baik, sebelumnya Yang Mulia, terima kasih atas kesempatannya untuk menyampaikan keterangan saya. Jadi begini Yang Mulia, nah, selama kami bekerja, saya dengan saudara penggugat ini baik-baik saja, berjalan sebagaimana mestinya, sebagaimana biasanya layaknya rekan kerja. Namun, kami dulu sering dan sempat beradu argumen, baik itu berbeda pendapat ataupun berbeda pandangan dan lainnya. Namun saya pikir itu hanyalah hal yang biasa sebagai aktivitas kerja. Saudara saksi, kami mohon penjelasan yang saudara maksud beradu argumen, kemudian berbeda pandangan. Itu seperti apa dan contohnya seperti apa? Baik Yang Mulia, begini. Dalam sebuah hubungan kerja itu, pernah waktu itu ketika saya melakukan ketidaksesuaian antara saya dengan saudara penggugat. Contohnya, waktu itu saya membuat suatu tindakan yang sedikit melanggar wewenang, dan kemudian kami sedikit berdebat dengan penggugat, dan kemudian berbaikan lagi, lalu bertukar argumen dan sebagainya. Seperti itu Yang Mulia. Cukup Yang Mulia. Baiklah, dari Majelis Hakim cukup. Kepada kuasa hukum tergugat, jikalau ada yang ingin ditanyakan, dipersilakan. Baik, terima kasih Yang Mulia. Saudara saksi, selama saudara saksi berada dalam tempat tugas yang sama dengan saudara penggugat sebagai ASN, menurut info yang beredar dari rekan kerja penggugat selama bertugas sebagai ASN, saudara penggugat ini kerap kali menunjukkan perilaku buruk. Apakah ada hubungannya dengan pidana yang terjerat? Baik, terima kasih Pak. Begini Pak, saya itu sering mendengar dan melihatnya dengan mata kepala saya sendiri, Pak. Jadi selama bertugas itu, saudara penggugat itu memang kerap melakukan hal-hal yang tidak baik, Pak. Baik itu melakukan tindakan-tindakan yang kurang menyenangkan, dan saya juga pernah mendengar isu-isu yang cukup samar-samar gitu, Pak, mengenai pembicaraan tentang bansos, Pak. Begitu kira-kira. Keberatan Yang Mulia, saudara saksi, sebelumnya saudara saksi Kelvin Ramanda yang juga merupakan rekan kerja saudara mengatakan dan telah juga kita dengarkan bersama bahwa saudara penggugat adalah ASN yang berprestasi. Ucapan itu berdasarkan bukti, yakni beliau pernah mendapat penghargaan ASN. Tentu itu merupakan sebuah penilaian yang dilakukan secara umum dan terbuka, sebab dia dikatakan terbaik. Tentu banyak hal baik yang beliau laksanakan sehingga beliau meraih penghargaan. Sedangkan pernyataan saudara jelas berbanding terbalik dengan kesaksian Kelvin Ramanda sebelumnya. Maaf Bu, jadi saya di sini menyampaikan apa yang saya lihat gitu Bu. Apa yang saya lihat dan apa yang saya dengar dari rekan-rekan saya. Jadi sepengetahuan saya memang seperti itu yang adanya. Begitu. Yang Mulia, jelas dalam hal ini, menurut pihak kami, kesaksian saksi dari pihak tergugat tidaklah berdasar karena hanya berdasar opini pribadi, tanpa adanya pembuktian yang jelas, Yang Mulia. Keberatan Yang Mulia. Menurut kami dalam hal ini, pihak penggugat terlalu menyudutkan saksi dari pihak kami, Yang Mulia. Tolong dipertimbangkan, Yang Mulia. Baik, terima kasih kepada para pihak. Majelis akan mempertimbangkan pendapat dari kedua belah pihak. Pihak penggugat jika ada yang ingin ditanyakan lagi atau disampaikan, silakan. Dari saya sudah cukup, Yang Mulia. Pihak tergugat bagaimana? Dari pihak tergugat cukup, Yang Mulia. Bagaimana dengan saudara saksi? Apakah saudara ingin menambahkan? Dari saksi sudah cukup, Yang Mulia. Baik, karena tidak ada lagi yang dapat dimintai keterangan dari saudara, saudara saksi dipersilakan
selesai memberikan keterangan dalam persidangan ini, kami kembalikan kartu identitas saudara. Saudara boleh meninggalkan ruang sidang. Baik, terima kasih Yang Mulia. Baik, karena saksi pertama telah selesai yang dari pihak tergugat, untuk mempersingkat waktu pada pihak tergugat, silakan hadirkan kembali saksi kedua ke dalam ruang sidang. Baik, terima kasih Yang Mulia. Saksi atas nama Okta Ariansa, silakan memasuki ruang sidang. Saksi kedua kami telah berada di ruang sidang, Yang Mulia. Saudara saksi, saudara atas nama siapa? Atas nama Okta Ariansa, Yang Mulia. Apakah saudara membawa kartu identitas semacam KTP atau SIM? Saya membawa KTP dan SIM sebagai tanda pengenal saya, Yang Mulia. Dipersilakan untuk ke depan terlebih dahulu, kemudian mengkonfirmasi identitas saudara yang akan dikonfirmasi oleh Hakim Anggota 1. Dipersilakan. Baik, Yang Mulia. Baik, terima kasih. Terima kasih Yang Mulia Hakim Ketua. Baik, saudara saksi, terlebih dahulu saya akan mengkonfirmasi identitas saudara. Nama saudara? Okta Ariansa, Yang Mulia. Tempat tanggal lahir? Seluma 5 April 1983. Jenis kelamin? Laki-laki, Yang Mulia. Alamat? Jalan Hibrida, Blok 9, Blok A, Yang Mulia. Agama saudara? Islam, Yang Mulia. Pekerjaan? Aparatur sipil negara. Warga negaraan saudara? Indonesia, Yang Mulia. Baik, selanjutnya terlebih dahulu saya akan memeriksa apakah saudara layak dijadikan saksi dalam persidangan ini atau tidak. Setelah saya periksa dan cek, saudara tidak memenuhi ketentuan pasal 88 sebagai pihak yang dilarang bersaksi dalam pengadilan tata usaha negara. Maka saudara kami nyatakan layak untuk dimintai keterangannya dalam persidangan hari ini. Baik, sebelumnya saudara dimintai keterangan dalam persidangan ini, terlebih dahulu saya akan menyumpah saudara. Saudara diharapkan mengikuti apa yang saya ucapkan. Baik, saya bersumpah. Saya bersumpah. Bahwa saya akan mengatakan yang sebenarnya dan tiada lain daripada yang sebenarnya. Bahwa saya akan mengatakan yang sebenarnya dan tiada lain daripada yang sebenarnya. Baik, Yang Mulia Hakim Ketua, identitas saudara saksi telah benar dan juga telah disumpah. Maka dalam hal ini, saudara saksi dapat dimintai keterangan. Baik, terima kasih pada Hakim Anggota 1. Karena saksi telah disumpah, maka seluruh perkataan dan kesaksian saudara akan dipertanggungjawabkan di hadapan Tuhan dan dapat dihukum berdasarkan undang-undang yang berlaku apabila saudara memberikan kesaksian yang palsu. Saudara saksi, berdasarkan keterangan saudara, saudara mengenal pihak tergugat selama menjalani masa tahanan. Dan dalam jangka waktu singkat tersebut selama penggugat ditahan, apakah penggugat bercerita tentang pekerjaannya? Baiklah Yang Mulia, terima kasih sebelumnya. Iya Yang Mulia, saya kenal dengan saudara penggugat. Pihak penggugat ini ditahan dan saya sering bertemu dengan beliau. Karena saya sering bertugas di tempat pihak penggugat ini ditahan Yang Mulia. Tapi beliau tidak bercerita apa-apa tentang saya Yang Mulia. Saudara saksi, dalam hal ini sebagai petugas sipir tahanan, apakah gedung ini satu tempat dengan saudara penggugat menjalani masa hukuman, dan apakah saudara bertemu setiap hari dengan penggugat? Iya Yang Mulia, saya itu bertugas di lapas tempat saudara penggugat itu ditahan. Namun untuk gedungnya itu terpisah Yang Mulia dengan tempat saudara penggugat ditahan. Lalu kalau untuk bertemu, saya itu tidak selalu bertemu dengan saudara penggugat. Hanya saja saat bertemu itu biasanya penggugat saat berpatroli Yang Mulia. Jika ada razia rutin dan atau dalam mengantar penjenguk dan pada saat acara-acara dalam lapas Yang Mulia biasanya. Cukup Yang Mulia. Baik, dari Majelis Hakim cukup. Kepada pihak tergugat silakan jika ada yang ingin ditanyakan. Baik, terima kasih Yang Mulia. Saudara saksi, tolong coba saudara jelaskan bagaimana perilaku saudara penggugat ini saat menjalani masa tahanan atau saat menjadi napi. Begini Pak, selama penggugat ini menjalani masa hukumannya, itu saya melihat kerap kali beliau itu menunjukkan perilaku yang cukup buruk gitu Pak. Seperti beliau setiap hari tidak disiplin, beberapa kali berkelahi dengan teman-temannya yang ada dalam sel, lalu tertangkap pula membawa barang-barang yang tidak diizinkan dalam lapas, dan itu masih banyak lagi yang sebenarnya perilakunya itu kurang menyenangkan gitu Pak. Begitu. Keberatan Yang Mulia, saudara saksi, tadi saudara penggugat ditahan, saudara juga tidak
temu setiap hari. Lantas saudara kemudian mengatakan bahwa saudara dapat menyimpulkan keburukan penggugat. Begini Bu, itu tuh sesuatu yang saya ketahui dengan saya lihat sendiri gitu Bu. Ada juga yang saya dengar dari teman-teman saya, dari petugas lainnya, itu sama gitu Bu. Mereka menceritakan tentang keburukan dari saudara penggugat. Gitu. Terus saya itu mengenali dengan cukup jelas warga-warga binaan saya yang ada di sana gitu Bu. Saudara saksi, berita yang saudara dengar itu dari siapa? Saya mendengar itu dari teman-teman saya juga ada, terus dari petugas-petugas lainnya, terus ada juga laporan-laporan dari rekan-rekan yang pernah berkelahi dengan si penggugat gitu. Yang mulia, berdasarkan kesaksian yang telah saudara saksi berikan dalam hal ini, menurut kami hanya berdasar pada cerita rekan-rekan kerjanya, tanpa adanya pembuktian yang jelas. Baiklah, terima kasih. Kami tanyakan kepada sekali lagi pada para pihak, masih ada yang ingin disampaikan kepada saudara saksi? Dari tergugat cukup, Yang Mulia. Saudara saksi bagaimana? Apakah saudara masih ingin menambahkan? Dari saudara saksi cukup, Yang Mulia. Baik, karena tidak ada lagi yang dapat dimintai keterangan dari saudara, kami nyatakan cukup memberikan keterangan dalam persidangan ini, kami kembalikan kartu identitas saudara, saudara boleh meninggalkan ruang sidang. Baik, karena pihak tergugat juga sudah selesai dalam penyampaian pembuktian saksinya, sesuai dengan pemberitahuan pihak penggugat sebelumnya, bahwa pihak penggugat akan menghadirkan saudara ahli pada persidangan berikutnya, dari pihak penggugat, saudara ahli yang akan saudara hadirkan, itu akan menjelaskan mengenai apa? Saksi ahli akan kami hadirkan pada persidangan selanjutnya, memberikan penjelasan bahwa tindakan pemecatan kepada penggugat telah sesuai atau tidak berdasarkan undang-undang yang berlaku, Yang Mulia. Baik, saya tanyakan sekali lagi kepada para pihak, apakah masih ada yang ingin disampaikan? Dari pihak penggugat cukup, Yang Mulia. Baik, karena tidak ada yang mau disampaikan lagi, sidang akan dilanjutkan 7 hari ke depan dengan agenda sidang pembuktian saksi ahli dari pihak penggugat, yang mana sesuai pemberitahuan penggugat sebelumnya, pihak penggugat akan menghadirkan 1 orang ahli. Panitra jadwalkan 7 hari ke depan jatuh pada hari dan tanggal berapa? Baik, Yang Mulia. Untuk 7 hari ke depan, Selasa 11 Desember 2020, Yang Mulia. Dan tidak ada jadwal persidangan, Yang Mulia. Bagaimana para pihak dapat hadir di tanggal yang telah ditetapkan? Bisa, Yang Mulia. Baiklah, sidang hari ini ditunda dan akan dilanjutkan 1 minggu ke depan, tanggal 11 Desember 2020. Diharapkan para pihak untuk dapat hadir pada hari dan tanggal yang telah ditetapkan tanpa perlu dipanggil lagi, karena pemberitahuan ini merupakan panggilan resmi dari pengadilan. Sidang ditunda dan ditutup. Sidang telah selesai. Majelis hakim akan meninggalkan ruangan sidang. Hadirin dimohon berdiri. Majelis hakim akan memasuki ruang sidang. Hadirin dimohon berdiri. Hadirin dipersilakan duduk kembali. Sidang Pengadilan Tata Usaha Negara Bengkulu yang memeriksa dan mengadili sengketa tata usaha negara dengan nomor register sengketa 15-G-2020-PT-UN Bengkulu antara Ersa Ramadi selaku penggugat melawan Gubernur Bengkulu selaku tergugat, dengan ini dinyatakan terbuka dan dibuka untuk umum. Kepada pihak penggugat dan tergugat beserta kuasa hukumnya, silakan memasuki ruang sidang dan menempati tempat yang telah disediakan. Para pihak, siapakah yang hadir pada persidangan hari ini? Apakah hanya dengan kuasa hukum lagi? Iya, Yang Mulia. Pihak tergugat sama, Yang Mulia. Baik, sesuai dengan berita acara sidang tanggal 4 Desember 2020 yang lalu, acara sidang hari ini adalah pembuktian saksi ahli dari pihak penggugat. Kepada pihak penggugat, apakah sudah siap dengan ahlinya? Baik, pihak penggugat dipersilakan memanggil ahli untuk memasuki ruang sidang. Baik, terima kasih, Yang Mulia. Hadir di ruang sidang, Yang Mulia. Baik, saudara ahli, saudara atas nama siapa? Atas nama Profesor Dr. Ariana Safitri, Yang Mulia. Apakah saudara membawa kartu identitas semacam KTP atau SIM? Iya, Yang Mulia, saya membawa identitas dan surat tugas saya, Yang Mulia.
Silakan tunjukkan kartu tugas saudara. Baik, Yang Mulia. Baiklah, surat tugas saudara telah kami terima. Saudara dipersilakan untuk ke depan terlebih dahulu, kemudian mengkonfirmasi identitas saudara yang akan dikonfirmasi oleh Hakim Anggota 1. Dipersilakan. Baik, terima kasih Yang Mulia Hakim Ketua. Baik, saudara ahli, terlebih dahulu saya akan mengkonfirmasi identitas saudara. Nama saudari? Profesor Dr. Aryana Safitri SHLLM, Yang Mulia. Tempat tanggal lahir? Bengkulu 28 Januari 1975. Jenis kelamin? Perempuan. Alamat? Jalan Sutoyo 3 RT 8 RW 2 Tanah Pata, Kota Bengkulu, Yang Mulia. Agama saudari? Islam. Pekerjaan? Guru Besar Hukum Administrasi Negara Universitas Bengkulu. Kewarganegaraan? Indonesia, Yang Mulia. Baik, selanjutnya saya akan memeriksa apakah saudari layak dijadikan saksi dalam persidangan ini atau tidak. Setelah saya periksa dan cek, saudari tidak memenuhi ketentuan pasal 88 sebagai pihak yang dilarang bersaksi dalam pengadilan tata usaha negara. Maka saudari kami nyatakan layak untuk dimintai keterangannya dalam persidangan hari ini. Baik, sebelum saudari dimintai keterangan dalam persidangan ini, terlebih dahulu saya akan menyumpah saudari ahli. Baik, ikuti apa yang saya ucapkan. Saya bersumpah bahwa saya akan menyatakan yang sebenarnya dan tiada lain daripada yang sebenarnya. Bahwa saya akan mengatakan yang sebenarnya dan tiada lain daripada yang sebenarnya. Baik, Yang Mulia, identitas saudari ahli telah benar dan juga telah disumpah. Maka dalam hal ini, saudari ahli dapat dimintai keterangannya. Terima kasih, saudari. Karena perkataan dan kesaksian saudari sudah disumpah, maka perkataan dan kesaksian saudara akan dipertanggungjawabkan di hadapan Tuhan dan dapat dihukum berdasarkan undang-undang yang berlaku. Saudari, menurut keterangan dari saudari, bagaimana tanggapan saudari dengan perkara ini? Apa mengingat saudari telah disumpah? Silakan memberikan keterangan saudari. Baik, terima kasih Yang Mulia. Dapat kita ketahui bersama di dalam poin pasal 87 Undang-Undang ASN dan pasal 250 Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil menentukan tentang pemberhentian ASN sebagai berikut. Ayat 2-nya menyatakan PNS dapat diberhentikan dengan hormat atau tidak diberhentikan karena dihukum penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana dengan hukuman pidana penjara paling singkat 2 tahun dan pidana yang dilakukan tidak berencana. Di poin ini, Saudara Ersat Rahmadi tidak berhak diberhentikan secara hormat ataupun tidak hormat. Pasal 52 KUHP yang mengatur bagaimana seorang pejabat karena melakukan perbuatan pidana melanggar suatu kewajiban khusus dari jabatannya atau pada waktu melakukan perbuatan pidana memakai kekuasaan, kesempatan, ataupun sarana yang diberikan kepadanya karena jabatannya, pidananya dapat ditambah sepertiga. Atas alasan itu, setiap pegawai negeri sipil yang terlibat di dalamnya akan dijatuhkan sanksi pemecatan. Jika terdapat PNS yang terbukti terjerat pidana pada masa hukumannya yang ada di atas 2 tahun, maka saksinya itu sesuai dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2015 tentang ASN. Akan diberhentikan. Cukup keterangan dari saya, Yang Mulia. Pihak tergugat, silakan jika ada yang ingin ditanyakan. Baik, terima kasih Yang Mulia. Kepada ahli yang didatangkan oleh penggugat dalam persidangan ini, maka kami selaku kuasa hukum dari penggugat akan mengajukan pertanyaan kepada saudari ahli. Dalam duduk perkara ini, Ersat Rahmadi selaku penggugat benar telah melakukan pelanggaran berupa tindak pidana korupsi dan melanggar beberapa AAUPB yang diatur dalam undang-undang. Lalu yang jadi pertanyaan, apakah dasar dari saudara ahli untuk menguatkan alasan pembenar untuk menyatakan pihak dari saudara Ersat Rahmadi selaku penggugat dalam persidangan ini? Baik, saudara kuasa hukum tergugat, sudah saya sebutkan sebelumnya. Poinnya terdapat di dalam pasal 87 Undang-Undang ASN dan pasal 250 Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil, bahwa
PNS dapat diberhentikan secara hormat atau tidak diberhentikan karena hukuman penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap. Karena melakukan tindak pidana yang hukuman pidana penjaranya itu paling singkat 2 tahun. Sudah ada dasar hukumnya. Jadi kita tahu bahwa negara Indonesia itu adalah negara hukum. Maka dari itu sebaiknya untuk mematuhi hukum sebagai pedoman untuk mencapai keadilan dan kepastian hukum. Baik, kepada kuasa hukum penggugat, jika ada yang mau ditanyakan, silahkan. Tidak ada Pada yang kuasa- dari pihak penggugat sudah cukup. Baiklah, ahli, kami berikan kesempatan terakhir jikalau masih ada yang ingin disampaikan. Tidak, Yang Mulia, dari saya juga sudah cukup. Baik, karena tidak ada lagi yang dapat dimintai keterangan dari saudara ahli, maka saudara ahli kami nyatakan cukup memberikan keterangan dalam persidangan ini. Kami kembalikan kartu identitas saudara. Saudara ahli dipersilakan meninggalkan ruang sidang. Karena pihak penggugat dan tergugat sudah selesai dalam menyampaikan pembuktiannya di persidangan ini, oleh karena itu majelis hakim akan memberikan kesempatan kepada pihak penggugat dan tergugat untuk penyampaian kesimpulan terakhir sesuai dengan ketentuan pada pasal 97 ayat 1 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 86. Bagaimana pihak penggugat dan tergugat, apakah waktu 1 minggu cukup untuk menyusun kesimpulan kedua belah pihak? Cukup, Yang Mulia. Baiklah, karena pihak penggugat dan tergugat akan menyampaikan kesimpulan, Panitra Panitra jadwalkan 7 hari ke depan, jatuh pada hari dan tanggal berapa? Baik, Yang Mulia, untuk 7 hari ke depan, Selasa 18 Desember 2020, Yang Mulia, dan tidak ada jadwal persidangan, Yang Mulia. Baiklah, para pihak, masih ada yang ingin disampaikan dan apakah bisa hadir pada persidangan berikutnya? Bisa, Yang Mulia. Yang Mulia. Baiklah, sidang hari ini ditunda dan akan dilanjutkan 1 minggu ke depan tanggal 18 Desember 2020 dengan agenda sidang kesimpulan dari para pihak kepada para pihak untuk tetap hadir pada persidangan berikutnya tanpa perlu dipanggil lagi karena pemberitahuan ini merupakan panggilan resmi dari pengadilan. Maka untuk itu sidang ditunda dan ditutup. Sidang telah selesai, majelis hakim akan meninggalkan ruang sidang. Hadirin dimohon berdiri. Majelis hakim akan memasuki ruang sidang. Hadirin dimohon berdiri. Sidang hadirin dipersilakan duduk kembali. Sidang lanjutan Pengadilan Tata Usaha Negara Bengkulu yang memeriksa dan mengadili sengketa tata usaha negara dengan nomor register sengketa 15-G-2020-TUN Bengkulu antara Ersa Rahmadi selaku penggugat melawan Gubernur Bengkulu selaku tergugat dengan ini dinyatakan terbuka dan dibuka untuk umum. Pada pihak penggugat dan tergugat beserta kuasa hukumnya, silakan memasuki ruang sidang dan menempati tempat yang telah disediakan. Baik, kepada pihak penggugat dan tergugat, siapa yang hadir pada hari ini? Dari pihak penggugat, Kuasa hukumnya, Yang Mulia. Baik, sebagaimana yang telah kita tetapkan pada persidangan sebelumnya, agenda sidang hari ini adalah penyampaian kesimpulan dari para pihak. Sebelumnya, majelis tanyakan apakah para pihak membawa kesimpulannya? Sudah, Yang Mulia. Baik, silakan dibawa bersamaan ke depan. Majelis sudah menerima kesimpulan dari para pihak. Sebelumnya majelis beritahukan, jika kesimpulan ini tidak wajib dibacakan dan juga tidak wajib dikemukakan di hadapan para pihak. Ini hanya akan menjadi konsumsi pertimbangan dari majelis hakim. Karena agenda kesimpulan sudah dilakukan, maka agenda sidang berikutnya adalah pembacaan putusan oleh majelis hakim. Sebagaimana dengan ketentuan pasal 97 ayat 2 PTUN, setelah kesimpulan dari para pihak, majelis hakim akan bermusyawarah untuk menentukan sikap atas perkara ini. Untuk itu sidang akan ditunda selama 1 minggu ke depan. Panitera 1 minggu ke depan jatuh pada hari dan tanggal berapa? Baik, Yang Mulia, untuk 7 hari ke depan, tanggal 26 Desember 2020, dan dapat dilaksanakan sidang, Yang Mulia. Baiklah, terima kasih. Pada para pihak, apakah bisa hadir pada tanggal yang telah ditentukan? Bisa, Yang Mulia. Kalau begitu, majelis tanyakan sekali lagi, ada yang mau disampaikan dari para pihak? Pihak penggugat bagaimana? Cukup, Yang Mulia. Pihak penggugat bagaimana? Dari kami hanya meminta putusan yang seadil-adilnya, Yang Mulia, karena dalam perkara ini kami selaku penggugat merasa sangat dirugikan, Yang Mulia. Bagaimana dengan pihak tergugat? Dari pihak kami siap menerima segala putusan, Yang Mulia. Oleh karena itu, mohon pada majelis hakim agar berlaku adil tanpa adanya korupsi, Yang Mulia.
Baiklah, segala sesuatu yang disampaikan para pihak akan menjadi pertimbangan majelis hakim. Baik, kalau begitu sidang akan ditunda 1 minggu ke depan hingga pada tanggal 26 Desember 2020. Kepada para pihak diperintahkan untuk hadir pada persidangan berikutnya tanpa perlu dipanggil lagi, karena pemberitahuan ini merupakan panggilan resmi dari pengadilan. Sidang ditunda dan ditutup. Majelis hakim meninggalkan ruangan sidang. Hadirin dimohon berdiri. Majelis hakim akan memasuki ruang sidang. Hadirin dimohon berdiri. Hadirin dipersilahkan duduk kembali. Sidang lanjutan Pengadilan Tata Usaha Negara Bengkulu yang memeriksa dan mengadili sengketa tata usaha negara dengan nomor register sengketa 15-G-2020-PT UN Bengkulu antara Ersat Rahmadi selaku penggugat melawan Gubernur Bengkulu selaku tergugat. Dengan ini dinyatakan terbuka dan dibuka untuk umum. Kepada pihak penggugat dan tergugat beserta kuasa hukumnya silakan memasuki ruang sidang dan menempati tempat yang telah disediakan. Baik, kepada pihak penggugat dan tergugat, siapa yang hadir pada sidang hari ini? Dari pihak penggugat hanya kuasa hukumnya saja, Yang Mulia. Baik, bagaimana dengan pihak tergugat? Dari pihak tergugat, kuasa hukumnya, Yang Mulia. Baik, sesuai dengan berita acara sidang tanggal 18 Desember 2020 yang lalu, maka agenda sidang hari ini adalah pembacaan putusan oleh Majelis Hakim sesuai dengan ketentuan pasal 108 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 kepada penggugat dan tergugat beserta kuasa hukumnya agar didengar dan diperhatikan dengan sebaik mungkin. Baik, Yang Mulia. Silakan kepada Hakim Anggota 2 untuk membaca putusan terlebih dahulu. Baik, saya selaku Hakim Anggota 2 akan membacakan putusan. Putusan nomor 1101-G-Tun-PT-UN-2020-Bengkulu demi keadilan berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa. Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Bengkulu yang memeriksa dan mengadili sengketa tata usaha negara telah menjatuhkan putusan akhir sebagai berikut dalam perkara antara Ersat Rahmadi Sarjana Ekonomi untuk seterusnya disebut sebagai penggugat melawan Gubernur Provinsi Bengkulu untuk selanjutnya disebut sebagai tergugat. Pengadilan Tata Usaha Negara tersebut telah membaca 1. Surat gugatan tertanggal yang diletakkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Bengkulu. 2. Penetapan Pengadilan Tata Usaha Negara Bengkulu tentang penunjukan majelis hakim. 3. Penetapan Ketua Majelis Hakim tentang hari sidang. 4. Penetapan Ketua Majelis Hakim tentang pemeriksaan persiapan. 5. Berita acara pemeriksaan replik. 6. Berita acara pemeriksaan duplik. 7. Berita acara pembuktian surat. 8. Berita acara pembuktian saksi. 1. Tentang duduk perkara dianggap telah dibacakan. Menimbang berdasarkan gugatan tersebut, tergugat telah memberikan jawabannya tertanggal 6 November 2020. Dianggap telah dibacakan. Menimbang berdasarkan jawaban tergugat tersebut di atas, maka penggugat menyampaikan replik tertanggal 13 November 2020 secara tertulis. Menimbang berdasarkan replik penggugat tersebut di atas, maka tergugat menyampaikan duplik tertanggal 20 November 2020 secara tertulis. Bahwa berdasarkan duplik tergugat tersebut di atas, maka penggugat menyampaikan alat-alat bukti untuk menguatkan dalil-dalil gugatan penggugat tertanggal 20 November 2020. Dianggap telah dibacakan. Alat bukti surat dan saksi serta ahli penggugat dianggap telah dibacakan. Bahwa berdasarkan alat bukti surat penggugat, maka tergugat mengajukan alat bukti tergugat tertanggal 27 November 2020. Dianggap sudah dibacakan. Untuk seterusnya akan dilanjutkan oleh Hakim Anggota 1. Dipersilahkan. Baik, saya Hakim Anggota 1 akan melanjutkan pembacaan putusan. 2. Pertimbangan hukum. Bahwa berdasarkan dengan pasal 1 ayat 3 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, syarat-syarat sebuah putusan meliputi: yang pertama, adanya penetapan tertulis, bahwa dalam hal ini telah dikeluarkan sebuah penetapan tertulis, yaitu sesuai dengan alat bukti P1, Surat Keputusan Gubernur Bengkulu tentang pemberhentian tidak dengan hormat sebagai pegawai negeri sipil atas nama Ersat Rahmadi Sarjana Ekonomi. Yang kedua, oleh pejabat yang berwenang, bahwa dalam hal gubernur memiliki wewenang untuk mengeluarkan surat keputusan Gubernur Bengkulu tentang pemberhentian dengan tidak hormat sebagai pegawai negeri sipil atas nama Ersat Rahmadi berdasarkan Undang-Undang Aparatur Sipil Negara. Yang ketiga, berupa tindakan tata usaha negara berdasarkan peraturan perundang-undangan. Yang keempat, konkret dan individual. Yang kelima, bersifat final. Yang artinya bahwa dalam mengeluarkan surat keputusan tersebut, Gubernur Provinsi Bengkulu tidak memerlukan persetujuan dengan surat keputusan. Yang keenam, menimbulkan akibat hukum. Artinya
bahwa dengan keluarnya surat keputusan tersebut menimbulkan akibat hukum, yaitu kehilangan pekerjaan Ersa Ramadi sebagai pegawai negeri sipil. Ketun tersebut ditujukan pada perorangan atau badan hukum tertentu untuk mengatasi atau menyelesaikan hal-hal yang konkret. Dalam hal ini, ketun tersebut ditujukan untuk pegawai negeri sipil atas nama Ersat Ramadi. Menimbang berdasarkan hal-hal di atas bahwa benar objek sengketa akuo adalah ketun yang menjadi objek sengketa di PT UN. Menimbang bahwa terbitnya surat keputusan tersebut dilakukan Gubernur Kota Bengkulu yang berada di dalam wilayah Petun Kota Bengkulu. Maka Petun Kota Bengkulu berwenang untuk memeriksa, mengadili, dan memutus sengketa tersebut. Ketiga, kekuatan pembuktian dianggap sudah dibacakan. Yang keempat, keabsahan ketun. Bahwa berdasarkan dengan pasal 52 ayat 1 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014, syarat-syarat sebuah keputusan meliputi. Yang pertama, ditetapkan oleh pejabat yang berwenang. Organ pemerintahan yang berwenang bukan hanya alat pemerintah yang termasuk bestur atau administrasi saja, seringkali terjadi ketidakwenangan. Untuk membuat keputusan tidak jelas sehingga timbul persoalan ketidakwenangan dapat berupa. Yang pertama, tidak berwenang ration materien, isi, pokok, objek. Artinya seorang pejabat yang mengeluarkan surat keputusan tentang materi yang menjadi wewenang pejabat lain. Yang kedua, tidak berwenang ratiologi atau tempat. Artinya dari segi wilayah atau tempat bukan menjadi kewenangan pejabat yang bersangkutan. Yang ketiga, tidak berwenang ration temporis, waktu. Artinya berlaku atau dikeluarkannya suatu surat keputusan yang menyimpang dari waktu yang seharusnya diperhatikan, baik sebelumnya prematur maupun sudah lewat waktu atau kadaluarsa. Yang keempat, pembentukannya tidak boleh memuat kekurangan yuridis. Yang kelima, harus diberi bentuk. Yang keenam, isi dan tujuan harus sesuai dengan peraturan dasarnya, yaitu bahwa surat keputusan Gubernur Bengkulu nomor M.158 tahun 2020 tentang pemberhentian dengan tidak hormat sebagaimana pegawai negeri sipil atas nama Ersat Ramadi Sarjana Ekonomi tanggal 19 Juni 2020 yang dikeluarkan oleh tergugat tidak sesuai dengan kewenangan berupa tidak berwenang dari segi waktu, ration temporis, yang artinya berlaku atau dikeluarkannya surat keputusan yang menyimpang dari waktu yang seharusnya diperhatikan, baik sebelumnya prematur maupun sudah lewat waktu, kadaluarsa. Jika telah lewat waktu tersebut, maka pejabat tun atau tergugat tidak boleh lagi menggunakan kewenangannya. Baiklah, selanjutnya akan saya bacakan kembali. Di poin B, dibuat sesuai dengan prosedur bahwa tata cara pemberhentian karena melakukan tindak pidana atau penyelewengan diatur dalam PP nomor 17 tahun 2017 tentang manajemen kepegawaian, yaitu terdapat dalam pasal 266 yang berisi pemberhentian dengan hormat atau tidak dengan hormat PNS yang melakukan tindak pidana atau penyelewengan diusulkan oleh 1. PPK kepada Presiden bagi PNS yang menduduki JPT Utama, JPT Madya, dan JF Ahli Utama atau PYB kepada PPK bagi PNS yang menduduki JPT Pratama, JA, JF selain JF Ahli Utama. 2. Presiden atau PPK menetapkan keputusan pemberhentian dengan hormat atau tidak dengan hormat sebagai PNS sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dengan mendapat hak kepegawaian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Ketiga, keputusan pemberhentian sebagaimana dimaksud pada ayat 2 ditetapkan paling lama 21 hari kerja setelah usul pemberhentian diterima. Bahwa berdasarkan bukti-bukti yang dihadirkan oleh tergugat tidak pernah adanya usul pemberhentian yang diterima oleh penggugat ataupun yang dilakukan oleh tergugat. Yang C, substansi dengan pokok putusan, bahwa pada saat diterbitkannya objek sengketa berupa pemberhentian tidak dengan hormat terhadap penggugat adalah pegawai aparatur sipil negara dengan unit kerja Sekretariat DPRD Provinsi Bengkulu yang kemudian atas permintaan Wali Kota Bengkulu bertugas di Pemda Kota Bengkulu, bahwa yang menjadi dasar pertimbangan pemberhentian tidak dengan hormat terhadap penggugat adalah putusan pengadilan nomor 67-Petsus-TPK-2017 PNBGL yang telah berkekuatan hukum tetap dan ketentuan pasal 87 ayat 4 huruf B Undang-Undang nomor 5 tahun 2014 tentang ASN, Junto pasal 250 huruf B PP nomor
nomor 11 tahun 2017 tentang manajemen pegawai negeri sipil. Dan seterusnya mengadili. 1. Mengabulkan gugatan penggugat untuk seluruhnya. 2. Menyatakan batal atau tidak sah SK Gubernur Bengkulu nomor M158 tentang pemberhentian tidak dengan hormat sebagai PNS atas nama Ersat Rahmadi. 3. Mewajibkan tergugat untuk mencabut SK Gubernur Bengkulu nomor M158 tahun 2020 tanggal 19 Juni 2020 tentang pemberhentian tidak dengan hormat sebagai PNS atas nama Ersat Rahmadi. 4. Mewajibkan tergugat untuk merehabilitasi kedudukan penggugat seperti semula sebagai PNS. 5. Menghukum tergugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp204.000 dengan rincian biaya administrasi Rp50.000, biaya relas panggilan Rp145.000, biaya materai putusan Rp6.000, biaya redaksi Rp3.000. Demikian diputus dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Kota Bengkulu pada hari Sabtu tanggal 4 Januari 2021 oleh kami, Sela Wahdania SHM Hum sebagai Hakim Ketua, Arif Purnama Suryawansa SHM Hum dan Karina Contika Borubangun SHM Hum masing-masing sebagai Hakim Anggota 1 dan 2 dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua tersebut dan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota dan dibantu oleh Mandala Putra SH sebagai Panitra dan Rizka Febrianti sebagai Panitra Penggugat dan penasihat hukumnya serta dihadiri tergugat dengan didampingi penasehat hukumnya. Hormat kami dari Majelis Hakim. Baiklah, demikian putusan dari Majelis Hakim sebelumnya diberitahukan kepada para pihak bahwa berdasarkan pasal 122 Jungto serta pasal 123 Undang-Undang PTUN, para pihak yang keberatan dengan keputusan ini dapat mengajukan upaya hukum banding dalam jangka waktu 14 hari setelah putusan dibacakan. Demikian para pihak. Sebelumnya Majelis Hakim tanyakan, ada yang ingin ditanyakan, apakah ada yang ingin disampaikan? Dari pihak penggugat cukup puas, Yang Mulia. Bagaimana dengan saudara tergugat? Apakah saudara menerima putusan yang telah dibacakan tadi? Untuk sementara ini kami masih akan mendiskusikan tindakan yang berikutnya, Yang Mulia. Baiklah, silahkan saja karena setelah seperti yang saya jelaskan di awal tadi, para pihak diberikan kesempatan apabila keberatan dengan putusan yang telah diberikan. Dengan demikian, sengketa tata usaha negara terhadap perkara nomor 15-G-2020-PTUN Bengkulu antara Ersat Rahmadi selaku penggugat melawan Gubernur Provinsi Bengkulu selaku tergugat dinyatakan selesai kepada pihak tergugat dan penggugat agar mematuhi putusan ini, dan pada akhirnya sidang hari ini dinyatakan selesai dan ditutup. Sidang telah selesai. Majelis Hakim meninggalkan ruang sidang. Peserta sidang dimohon berdiri. Peserta sidang dipersilakan duduk kembali. Oke,